Selamat malam buat teman-teman semua. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada video viral begini yang ya mungkin buat nggak nyaman dan bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa yang nggak sopan ya. Jadi saya mau jelaskan di sini ya, dan saya sebelumnya lagi mohon maaf kalau saya pakai pesan suara karena kalau saya jelaskan pakai ketikan mungkin atau tulisan itu akan lebih panjang ya. Nah, jadi awalnya ini begini ya. Itu taman ya memang dibuat untuk umum. Artinya untuk fasilitas umum di lingkungan kami di RW 006 Kelurahan Tanjung Buntung ya. Nah, taman itu tadinya hanya sekedar taman begitu saja. Jadi jujur saja saya bangun sudah lumayan ini juga ya dengan dana pribadi. Saya rombak, saya bikinlah air mancurnya, saya buatlah kolam ikannya ya, dan saya buat ikannya juga gitu ya. Jadi nggak semuanya itu dari Pemko gitu atau dari dananya dari apa, enggak ya. Jadi kita jangan salah karena kalau semua nanti warga atau seluruh RW minta dibuatkan kolam ikan, minta dibuatkan air mancur, ya mohon maaf saja anggaran itu kan terbatas gitu kan. Nah, jadi itu awalnya. Jadi saya perbaiki, saya rombak, renov apa buat ikan termasuk kolamnya. Jadi bikin pompanya semua ya. Itu termasuk air gitu ya. Jadi saya masih bayar itu airnya apa, ikannya, pakan semua begitu. Nah, kolam itu dibuat apa, saya buat itu kan untuk umum. Nah, pada ya untuk perawatannya sendiri saya ada nyuruh ya tukang inilah ya, artinya tukang potong rumput itu apa setiap minggu dia datang untuk membersihkan sekali seminggu gitu. Yang penting dipotong rumputnya, dipangkas bapaknya gitu ya. Nah, kemudian untuk membersihkan itu nyapu apa itu kadang-kadang saya sendiri yang sapu ya. Kalau saya ada waktu saya sapu gitu. Nah, di situ kan ada batu-batu itu, pijakan batu-batu ya, yang untuk terapi kaki itu kan. Nah, di situ kalau misalnya ada orang merokok, buang puntung rokoknya ke situ, itu kan nggak bisa disapu, harus dikutip gitu kan, susah untuk nyapunya, gitu loh. Nah, jadi biasanya memang saya yang sapu, saya yang bersihkan gitu. Tapi kan andaikan saya nggak ada atau saya di luar kota, kan nggak mungkin nggak disapu. Nah, akhirnya saya suruhlah satu orang ibu-ibu untuk membersihkan itu setiap pagi gitu, untuk nyapu itu disapu lah ya, disapu. Nah, saya lihat apa dia WA saya lah satu kali, WA saya, Pak saya nggak nyapu, nggak bisa saya sapu Pak, kenapa gitu kan. Masih ada orang tidur situ yang minum-minum bir gitu kan. Oke, saya bilang masa iya sih sampai pagi ada tidur gitu. Oke, saya nggak ini kan. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian ya saya pas jalan, tepatnya tanggal 30 April kemarin lah. Saya habis olahraga ya, habis jogging saya pergi ke situ. Saya pikir ya pagi-pagi gini ngasih makan ikan lah sekalian gitu kan. Nah, sampai saya di tempat itu, saya lihat ada orang tidur, ya kan, anak-anak lajang lah, anak lajang. Dan itu sempat saya tanya dari mana gitu. Dia bilang Batu Aji. Ya nanti kalau misalnya teman-teman nggak percaya boleh cek di situ. Sering juga di situ anak-anak lajang itu. Ya saya juga nggak bisa larang kan dari luar ya. Namanya mereka bertamu, mungkin ada pacarnya kos di sini atau apa. Itu nggak masalah, ya kan. Tapi kalau sampai dia misalnya tidur di situ, ya minum di situ, nah, ya ini saya jelaskan aja, saya nggak terima dong, kan gitu. Saya nggak bisa terima. Karena ya kalau dia misalnya mabuk nanti, ya kita kan nggak tahu apa yang bisa terjadi gitu, ya kan. Nah bisa saja misalnya mohon maaf nih istri orang nanti lewat istri diganggu atau anak anak orang lewat anaknya diganggu gitu kan bisa saja terjadi. Namanya orang udah pengaruh minuman gitu. Jadi saya nggak mau hal-hal yang demikian itu terjadi di taman itu gitu. Oke. Nah, jadi pada waktu saya datang ke situ, saya lihat ada orang tidur, saya banguni. Saya tanya dia, "Kamu kok kenapa tidur di sini?" gitu. "Oh, maaf Pak," gitu. Langsung minta maaf. "Ini udah jam berapa?" saya bilang. "Kamu pulang." Saya gituin, ya kan.
Nah, pulanglah dia, pergilah dia, tapi masih ini, saya lihatlah di meja situ banyak gelas-gelas, ya kan? Saya lihat banyak gelas. Nah, gelas-gelas ini yang punya adalah pemilik warung yang di seberang taman, gitu. Saya sudah pernah ingatkan untuk jangan sampai ada gelas-gelas di situ atau apa gitu. Dan harus dijaga kebersihannya. Tapi memang pemilik warungnya agak ngeyel orangnya. Sombongnya aja yang mau dia bawa-bawa gitu. Tapi itu urusan dia. Nah, gelas itu saya ambil gitu. Gelas itu saya ambil, saya buang ke tong sampah. Karena nggak mungkin dong saya yang membersihkan meja, ngasih pulang gelas dia, nggak mungkin. Ya kan? Harusnya yang punya jualan, dia yang punya jualan di situ. Dengan adanya taman itu, ekonominya kan terdongkrak gitu. Tapi nggak pernah menyadari itu mungkin. Ya. Nah, setelah itu gelas itu ada beberapa. Saya ambil 3, saya buang. Maksud saya biar dia berpikir gitu loh. Ya kan? Biar dia berpikir dan tidak mengulangi hal yang demikian. Ternyata kan jarak saya dengan tong sampah itu ada sekitar, kalau PP itu sekitar 15 meter lah. Ya 15 atau 20 meter gitu. Saya pikir dia ngambil yang sisanya gitu loh. Tapi nggak diambil. Disengaja mungkin sama dia. Akhirnya saya ambil lagi gelasnya, saya buang lagi ke tong sampah gitu. Ya kan, tapi saya nggak tahu apa berapa yang pecah atau apa gitu, saya nggak tahu ya. Jadi begitu saya buang, mulailah dia ngerocos gitu, ngerocos. Nah, termasuklah anak yang ini, yang mabuk ini mulutnya masih bawa minuman ini, ya, masih bawa minuman. Nah, kemudian datang mereka, saya bilang, saya didatangi sama ibu itu, kupecahkan nanti kepalamu pakai gelas kayak gelas itu gitu. Saya diam. Nah, lakinya memvideokan. Jadi video ini hasil videonya lakinya ini, ya. Nah, saya bilang sama lakinya, harusnya ini, mohon maaf saya ngomongnya dalam bahasa Tapanuli, tapi bahasa Indonesianya tuh kira-kira begini. Harusnya kamu lawan teman saya untuk ngomong, saya bilang, bukan istrimu gitu. Rupanya istrinya garangnya nggak tanggung, ya kan? Ditariknya suaminya, enggak, saya, kenapa gitu. Nah, ganti tuh begini begono, suka-suka kami lah, ini kan di tempat kami gitu. Itu nggak bisa suka-suka dia, ini bukan tempat dia, itu pasum gitu. Saya jelaskan sekali lagi, itu pasum, taman pasum, untuk dimiliki bersama, dinikmati bersama gitu. Dan saya sekali lagi tidak mau hanya karena dia jualan di situ, memonopoli tempat itu, ya, memonopoli sehingga sampai pagi begitu bisa tidur-tidur situ, saya nggak mau gitu, ya. Saya nggak mau tahu mereka itu minum dari mana, beli minuman, tapi yang jualan itu biasanya, ya, itu jualan dulunya itu orang Chinese dulu di situ. Nggak pernah seperti ini. Nah, setelah orang Chinese itu pindah, rumahnya dijual, dibeli sama dia, ya sekarang jadi seperti itu gitu. Ya. Jadi seperti itu, dan jualannya 24 jam. Jualannya 24 jam. Saya sekali lagi tidak melarang dia mau jualan atau apa. Tapi yang pasti kan harus menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan tempat itu gitu. Tapi itu tidak saya dapatkan, ya. Nah, akhirnya dikejarlah sama mereka, saya dikejar apa, ngamuk-ngamuk gitu ya. Ngamuk-ngamuk, saya bilang, nah, itulah mulailah video itu. Kerugianmu apa, saya bilang. Oh ya, sebelum ini ada juga satu lagi yang memvideo-videokan saya, anak itu. Saya bilang, kamu kalau tidak mengerti apa-apa, tidak ngerti duduk persoalan, kamu jangan video-videokan, saya bilang. Lalu dijawabnya, suka saya dong. Ini kan handphone saya gitu. Nah, saya bilang kamu nggak boleh begitu. Dia bilang suka saya, kenapa gitu. Nah, saya tangkap handphonenya. Nah, saya tangkap handphonenya, ya. Tapi saya masih di ini sama ibu nih, dicecarnya terus begitu. Dia memang sengaja membuat saya malu. Dia sengaja bikin saya malu. Tapi tak apa-apa, biar waktu yang akan menjawab, ya. Nah, kemudian handphone ini saya bikin kayak saya istirahat di tempat tuh kan, tangan ke belakang gitu kan. Nah, saya bikin ke belakang saya gitu. Nah, rupanya anak itu pura-pura jalan, ditangkapnya, dia mau rampas handphone itu. Dia mau rampas. Nah, saya refleks, saya buang jadinya gitu loh. Jadi akhirnya handphonenya rusak. Nah, dia minta ganti. Saya nggak mau dong. Saya bilang, karena kamu sudah saya ingatkan, saya bilang dari awal kamu saya udah ingatkan. Nah, itu. Nah, jadi yang 3 ini dimanfaatkan oleh ibu ini gitu loh, ya, dimanfaatkan oleh ibu ini, ya.
yang nggak tahu diri lah saya bilang. Kalau saya bilang sih nggak tahu diri manusianya kalau udah seperti itu, ya kan. Nah, jadi memang sekampung pun dia lawan ini, dia lawan sekampung ya. Nah, saya sih udah ini saja gitu. Karena mohon maaf buat teman-teman semua, ya memang betul saya anggota DPRD, ya. Tapi bukan berarti kalau saya buat baik itu dia bisa beranggapan eh, suka-suka saya, tidak. Sekali lagi tidak ya. Dan ya jangan karena saya misalnya eh, ada jabatan seperti itu, jadi suka-suka mereka dengan alasan kami orang kecil. Itu bukan orang kecil dia itu, ya. Orang kaya dia itu, orang kaya. Ya, dan anaknya juga ada yang di institusi Polri, harusnya mengerti gitu loh. Anaknya juga udah sampaikan ke saya udah angkat tangan bang, saya nggak sanggup, ini kan mama saya gitu. Itu udah jelas dia udah bilang begitu ke saya. Karena saya bilang, saya ingatkan harusnya begini, begini, begini gitu kalau jualan. Nah, tapi nggak dia nggak sanggup, dia udah bilang. Nah, itu ya. Jadi itulah mulainya video itu. Ya, itulah mulainya video itu dan di situ saya waktu mereka bilang kami masih ada minum, ya kan? Saya tanya, "Minumanmu masih ada nggak?" Dia bilang masih ada. Saya bilang sudah nggak ada karena saya lihat sebelum saya buang gelasnya. Nah, tapi dia bilang ada. Oke, kalau memang ada kau minum apa? Dia bilang saya minum susu. Oke, kalau kau minum susu, saya bayar. 10 gelas pun saya bayar, saya bilang. Oh enggak, kami mau gelasnya. Jadi dari situ sudah kelihatan dia dimanfaatkan. Kan gitu. Ya. Nah, saya nggak mau tanggapin lagi. Sekali lagi kejadian ini sudah seminggu lebih ya, tapi saya nggak tahu kenapa baru viral sekarang. Ya kan? Kenapa baru viral sekarang? Nah, biarlah teman-teman yang menjawab ya kan seperti apa, dan saya hanya berharap sebenarnya dari Bapak Ketua RW atau RT-nya bisa memberikan jawaban, mengklarifikasi hal ini gitu. Ya kan, baik itu ke Polsek misalnya karena anak itu satu sempat saya laporkan di sana gitu. Cuman karena orang tuanya nangis-nangis minta tolong ya, ya kalian bisa berpikirlah seperti apa saya gitu. Itu aja. Ya, jadi sekali lagi saya bisa menyampaikan ini dengan pesan suara, mohon maaf ya. Ini mungkin klarifikasi buat saya dari saya buat teman-teman semua, baik itu yang punya TikTok atau apapun itu, ya jadi nggak apa beritanya itu nggak sepihak gitu. Arti atau juga hanya melihat video, oh ini arogan, ini begini enggak. Intinya sekali lagi saya mau sampaikan, fasilitas taman yang dibangun ya yang sudah ada itu perlu dirawat, perlu perawatan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan warga yang ada di lingkungan kami. Tapi kalau digunakan untuk tempat minum, tidur, mabuk-mabukan di situ atau maksiat yang lain, terus terang biarlah saya tetap akan menghadapinya. Apapun risikonya, saya akan hadapi ya. Karena banyak yang harus dijaga seperti saya katakan tadi, mungkin orang yang kena pengaruh minuman itu ya bisa saja buat-buat onar atau ganggu bini orang, ganggu anak orang. Nah, hal-hal yang kayak gitu saya nggak setuju, nggak suka saya yang begitu gitu ya. Jadi itulah demikianlah mungkin buat teman-teman klarifikasi dari saya ya. Terima kasih.